Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Unikom. Indahnya menyenangkan. Sama saya Iman Sofik pada kuliah programan B. Oke, selamat siang semuanya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah. Ini langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang Bootstrap. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang CI, sebuah framework yang ada di PHP. Nah, sekarang Bootstrap itu apa? Nah, Bootstrap itu juga framework, tapi framework yang berjalan di CSS. Ya, di mana CSS ini umumnya digunakan untuk membuat, bukan membaut ya, membuat tampilan web. Jadi Anda bisa melihat tampilan web, desainnya, warnanya, komponennya, huruf, dan sebagainya. Nah, ini diatur dengan menggunakan Bootstrap salah satunya. Jadi menyediakan kelas dan komponen yang siap dipakai, sehingga kita tidak perlu menuliskan kode CSS dari nol. Jadi seperti pengalaman kita waktu menggunakan kode Eclipse. Ya, fungsi utama dari Bootstrap adalah untuk mengembangkan website dengan desain yang responsif dan mobile first. Ya, jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini untuk membuka website yang dulunya hanya bisa dilakukan melalui komputer atau laptop, sekarang juga bisa kita lakukan melalui peralatan yang lain seperti tablet ataupun smartphone. Ya, dimana seperti yang kita ketahui bahwa smartphone ataupun tablet itu mempunyai berbagai macam ukuran. Ya, ada yang dari mulai 3,5 in, 4 in, 5 in, ya sampai dengan tablet yang ukurannya bisa sampai 10-12 in. Nah, disinilah nanti fungsi dari Bootstrap ini supaya tampilan yang dilihat oleh pengguna itu bisa menyesuaikan dengan tampilan yang ada di layar, sehingga tidak membuat desainnya itu menjadi kocar-kacir begitu ya. Nah, disinilah kemudian Bootstrap ini menjadi dipercaya dan diterima oleh banyak developer untuk diterapkan pada pengembangan webnya. Ya, Bootstrap pada awalnya dikembangkan oleh developer Twitter. Nah, jadi Twitter yang sekarang kita lihat itu dibangun dari Bootstrap dan akhirnya Bootstrap pun dipakai juga oleh pengembang website yang lain. Nah, apa kelebihan dari Twitter? Twitter ini menyuguhkan tampilan web yang sederhana tapi tetap modern dan nyaman dilihat. Ya, sosmed ini menjadi awal perkembangan dari Bootstrap. Lalu dibuat open source agar semua orang dapat berkontribusi dalamnya. Sebelum Bootstrap muncul, sudah ada framework lain yang tersedia. Hanya saja tingkat konsistensi dalam proses pengembangannya tidak begitu stabil atau buruk, sehingga butuh biaya perawatan yang mahal. Nah, awalnya Bootstrap hanya untuk Twitter, tapi kemudian menjadi open source ya, jadi dikembangkan oleh banyak user. Oke, dalam Bootstrap sudah disediakan perintah-perintah CSS yang bisa digunakan secara langsung. Untuk menggunakan library Bootstrap hanya perlu menuliskan nama kelasnya saja. Nah, ini yang nanti perlu kita hafalkan atau mungkin dipelajari lambat laun kelas-kelas apa saja yang nanti kita siapkan. Ya, sudah disiapkan banyak, tetapi barangkali hanya kelas-kelas tertentu saja yang nanti akan sering kita pakai. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dengan Bootstrap ini akan dipermudah dalam penulisan skrip CSS. Ya, selain menggunakan Bootstrap, tampilan web juga dibuat bersifat responsif. Ya, ada mobile responsif. Ya, jadi ini artinya menyesuaikan dengan ukuran device tadi ya. Jadi ya, ada yang 4 in, 5 in, sampai dengan ada yang sampai 12 in. Nah, ini perbandingan. Jadi kalau kita menggunakan laptop atau PC tampilannya seperti ini. Kalau kita nanti menggunakan tablet dengan ukuran yang secara rasio frame-nya itu berbeda, akan tampil
masih memungkinkan sama. Nah, ini kalau kita menggunakan smartphone yang kebanyakan orang itu menggunakan secara vertikal ya, secara vertikal atau secara portrait ya, maka tampilannya menjadi seperti ini. Tapi informasi yang ada di dalamnya semuanya masih tetap bisa diterima dengan nyaman ya. Kemudian untuk dokumentasi Bootstrap sendiri bisa diakses melalui webnya, yaitu di getbootstrap.com. Ini silakan kita bisa dulu di sana. Versi yang terakhir adalah versi 5, tetapi kita akan menggunakan versi yang 4 yang lebih stabil ya. Oke, ini untuk alamat linknya. Oke, kemudian mengenai cara menginstal Bootstrapnya sendiri, nanti untuk menggunakan ada dua cara, yaitu bisa secara offline juga bisa secara online. Jadi kalau offline artinya kita download dulu, kemudian kita letakkan jadi satu dengan home folder atau root directory dari project kita. Sedangkan kalau online berarti nanti kita menyebut langsung dari sumbernya. Jadi install ini bukan seperti kalau kita memasukkan aplikasi ke dalam komputer ya, atau ke dalam device kita, nek itu tidak. Jadi kita hanya memanggil aja, menentukan letak dari file CSS yang tadi sudah dikemas dalam bentuk Bootstrap. Nah, ini tinggal memanggil saja. Nah, di Bootstrap itu juga dilengkapi oleh nanti tidak cuma CSS tapi juga JavaScript. Ya, JavaScript yang ada dalam bentuk jQuery.js. Ya, secara offline berarti kita perlu download dulu. Silakan bisa masuk ke web getbootstrap.com ya, kemudian silakan di-download. Ini yang versi terakhir sudah versi 5, nanti kita lihat websitenya ya. Kemudian silakan nanti klik tombol download. Setelah Anda download bisa Anda ekstrak, nanti dalamnya ada dua folder yaitu CSS dan JS. CSS ini adalah modul dari CSS-nya, berisi beberapa ukuran file, tapi yang nanti sering kita pakai adalah yang di belakangnya CSS, bukan yang map ya. Kemudian kalau yang JS nanti barangkali yang sering kita gunakan adalah yang file bootstrap.js. Oke, sebelum kita coba, mari kita download dulu. Saya pindahkan dulu ke browser ya. Ke browser, kemudian kita ketikkan getbootstrap.com. Nah, oke, saat ini sudah tersedia versi 5 yang currently. Kita coba nanti yang versi 4,6 saja. Silakan Anda bisa masuk ke 4,6 doc ini atau pilih download. Kemudian di bagian download Anda pilih yang 4.6. Ya, 4.6. Oke. Cari tombol download. Mana ya? Kayaknya sih di bawah. Oh, ini di sebelah kiri ya. Ini download. Oke, silakan bisa Anda download di sini. Compile CSS and JS. Yang ini aja, enggak usah yang ini. Ini aja download. Ukuran filenya kecil, hanya sekitar 700-an kilo ya. Oke, saya letakkan misalnya didekatkan dengan aplikasi project kita ya. Misalnya saya pakai SAM, saya gunakan di SAM, htdoc. Oke, ini kebetulan tadi sudah saya download. Oke, saya save aja ya. Kemudian coba kita buka tadi hasil downloadannya. Nah, ini ya Bootstrap ini. Kalau dia silakan bisa diekstrak, klik kanan kemudian ekstrak to Bootstrap 4,60 disk. Nah, ini hasilnya. Nanti dalamnya ada folder lagi Bootstrap. Nah, ini silakan bisa diringkas saja, misalnya jadi nama Bootstrap gitu aja. Bootstrap. Kalau kita lihat ada CSS tadi dan juga ada JS di sini. Nah, silakan berikutnya yang foldernya Bootstrap ini Anda pindahkan. Pindahkan ke folder di mana Anda membuat project. Misalnya kemarin saya bikin ini TIBS. Nah, silakan paste ke sini. Ini kebetulan saya sudah punya. Nah, jadi nanti jadi satu dengan application yang kemarin miliknya kode igniter, kemudian juga ada sistem dan juga ada user guide. Nah, Bootstrapnya jadi satu di situ.
Ingat ya, posisinya letaknya seperti ini ya. Ini application, ini bootstrapnya, dalamnya ada CS dan juga ada JS. Oke, sampai ini saya jelas. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau sudah terinstall, mari kita coba membuat file bernama coba bootstrap yang ada di folder view. Oke, langsung saja saya sudah buat tadi, saya buka, open. Coba bootstrap ini ya tampilannya. Ini belum menggunakan bootstrap secara umum, name-nya juga belum ada. Saya coba hapus dulu. Oke, saya simpan biar aman, saya pindahkan dulu di sini ya, biar tidak terlupa daripada hilang. Oke, nah ini coba sekarang kita jalankan. Untuk menjalankan ini tentu saja kita manggilnya melalui controller. Silakan Anda buka controllernya. Kita pakai saja yang kemarin yang teman ya. Nah, di bagian paling bawah silahkan Anda buat apa namanya, coba BS ini, function coba BS view coba bootstrap. Nanti manggil nama file bootstrapnya tadi, this load view. Karena sekali lagi kalau kita pakai CI manggilnya harus melalui kelas, sedangkan kelas melalui controller. Sedangkan controller yang udah kita buat namanya adalah teman. Kita gunakan teman, di paling bawah tambahkan coba BS. Di coba BS isikan dengan perintah this load view coba bootstrap, nama file dari bootstrap yang tadi ada di dalam. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kayak kemarin, karena dia ada di cibs index.php slash nama teman. Jadi kalau teman kemarin kita coba kan tampilnya yang ini ya. Nah yang ini toh. Sekarang saya coba indeks dicoba BS. Ini hasil, namanya apa tadi? Betul ya? Oh kurang teman. Coba BS ada di dalam kontrol teman. Nah ini membuat tombol kita bisa menggunakan perintah dalam HTML, yaitu perintah button slash button ya. Ini untuk membuat tombol. Tombolnya ada dua, ini tombol info dan tombol peringatan. Tombol info dan tombol peringatan yang tanpa menggunakan bootstrap. Ini aslinya seperti ini bentuknya. Sudah bisa kita klik tapi belum bisa jalan. Atau belum ada efeknya ya. Nah, saya ingin membuat tampilan tombolnya ini menjadi relatif lebih menarik, lebih indah. Caranya bagaimana? Nah, kita panggil dulu bootstrapnya. Untuk manggil bootstrap, kita siapkan perintahnya di pertama adalah memanggil perintah ini. Link href echo base URL bootstrap CSS bootstrap CSS. Maksudnya apa? Maksudnya menjalankan file bootstrap CSS yang ada di folder CSS yang ada di folder bootstrap. Jadi kalau nanti kita buka itu akan menjalankan yang ada di sini. Ini ya, di menjalankan yang file bootstrap CSS. Selain bootstrap CSS biasanya juga memanggil JS, bootstrap min JS dengan perintah yang sama. Di bootstrap min JS. Nah, panggil ini juga. Bootstrap min.js. Sorry. JS ya, di folder JS. Bootstrap min.js. Nah, ini yang dipanggil, yang digunakan. Maka untuk manggil ini perintahnya sama. Bagian bawahnya tadi lanjutkan dengan perintah yang sama. Karena ini file JavaScript maka perintahnya pakai script. Tapi kalau yang file CSS pakai link href. Oke, kita simpan, kita coba efeknya kira-kira apa yang terjadi. Nah, sudah berubah tombolnya ya. Sudah berubah tombolnya. Sekarang saya coba tambahkan lagi warnanya. Kita bisa menambahkan di sini button, kemudian kelas tadi. Kelas dengan kita panggil kelas nanti, silakan coba di
browsing atau di dokumennya Bootstrap tadi ada beberapa perintah yang bisa kita pakai. Saya akan mencoba menggunakan perintah ini. Nah, button tipe button kelas button info. Oke, coba saya simpan, kita jalankan ya. Refresh. Nah, lihat tombolnya berubah, bentuknya menjadi lebih menarik ya. Yang tombol peringatan coba juga mau saya ganti. Oke, sama. Kalau pengen sama tinggal aja di copy ini. Kan sama-sama info ya, tinggal tipe button kelas button info. Kan warnanya juga akan sama. Kalau pengen yang lain bisa diganti dengan format ini, misalnya button danger. Danger kita simpan, kira-kira hasilnya seperti apa. Ini referensi mengenai tombol-tombol tadi bisa Anda cek di sini ini ya. Pada bagian komponen button. Nah, di sini nih. Nah, jadi kalau Anda pengen bentuknya warnanya misalnya apa nih? Warna apa ya? Oranye ya. Oranye itu warning tinggal copy saja ini. Button warning nanti Anda letakkan di sini. Oke, saya simpan, kita buka hasilnya. Ya, yang tadinya warna merah sekarang menjadi warna kuning atau orange. Ini bisa dimodifikasi dengan bentuk-bentuk yang lain ini. Primary, di dokumentasinya ada di situ di bagian komponen button. Nanti yang lain-lainnya juga banyak. Misalnya saja, oke. Contohnya saja misalnya kita coba lanjutkan dulu ini tadi ya. Kalau secara online kita manggil langsung, bukan pakai apa namanya base URL, tapi pakai ahref, merujuk langsung di alamat di mana online-nya itu berada. Yang sudah diletakkan atau sudah disiapkan, tinggal kita panggil aja namanya, tinggal ini menyesuaikan dengan nama belakangnya. Secara umum semuanya sama. Tapi kalau kita ingin lebih fleksibel, bisa gunakan yang menggunakan model offline tadi. Jadi kita copy dulu, letakkan di lokal, baru kemudian kita jalankan. Ini hasilnya sama ya. Oke, kemudian yang perlu lagi, yang lain perlu Anda perhatikan adalah tadi ini. Ini coba saya mainkan di aplikasi yang kemarin ya. Coba panggil teman ini. Nah, ini sudah saya bikin bootstrapnya. Saya ingin input data teman ataupun tampilannya ini berubah. Ini kemarin namanya list teman. List teman kebetulan sudah saya berikan meta name ini. Ini coba saya hapus dulu. Saya kembalikan ke normal ya. Ke aslinya dulu. Oke, saya refresh. Ini bentuk aslinya ya. Yang kemarin kita buat. Saya pengen bikin tombol lagi sama, tapi pakai bootstrap. Kita copy aja nih biar berbeda. Saya coba pakai ahref. Pakai model yang lain, ahref, input. Ya. Yang bawah ini pengen saya bikin jadi tombol kayak tadi. Maka langkah pertama adalah Anda panggil dulu linknya alamat bootstrapnya tadi. Saya gunakan yang sebelumnya tadi. Dan yang tadi saya copy. Baris 5 sama baris 7, 56 ini ya. Copy.
kita letakkan di bagian head ya. Head. Saya simpan dulu. Sekarang kita refresh. Nah, oh sorry, ini ternyata sudah ada tabel. Kita hapus dulu juga. Kita tampilkan yang aslinya dulu. Nah, ini yang aslinya ya. Ada ya. Jadi, oke. Nah, sekarang yang tombol di bawahnya ini pengen saya ganti. Ini untuk bikin tombol, Anda bisa nanti cari di dalam layout itu untuk ngatur tampilan dari apa tadi? Tabel ya. Yang tabel. Di kelasnya bisa tambahi kita coba ketik tabel. Nah, nih saya pengen nanti warnanya hanya hitam gini boleh, berarti kelasnya ini tambahkan tabel kelas tabel dark. Kalau pengen warnanya lain-lain sudah ada pilihan macam-macam di sini. Ada table hover ini kalau ditunjuk ini menunjuk. Oke, saya coba pakai ini aja ya. Kelas table hover nih. Kita copy aja tabelnya, masukkan ke kode yang di sini. Kelas table hover. Coba saya simpan. Kita coba jalankan yang oleh teman tadi. Ya. Kita refresh ya. Ya udah berubah. Kalau kita gunakan mouse, nah lihat ada yang ditunjuk. Jadi kita bisa tahu sekarang ini nunjuk pada bagian yang mana. Ini karena fungsi CSS-nya tadi. Oke, kembali ke sini untuk yang tombol tadi perintahnya pakai ahref. Ini pakainya ahref pakai a class ya. A class ya. Jadi ada kelas button primary. Oke, kita copy ini aja. Kemudian kita masukkan ke coding tadi. Ini nanti masuk ke search saja untuk mencari apa yang Anda butuhkan, ada semuanya di situ. Kelas button primary href. Ini karena di depan sudah pakai petik ganda, ini saya gunakan petik tunggal. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, ini sudah jadi ya tombolnya, menjadi ada apa namanya backgroundnya. Ini yang aslinya, ini yang sudah dirubah codingnya dengan menggunakan kode ini tadi. Kelas button primary. Kalau pengen tombolnya bentuknya lain atau mungkin warnanya lain, tinggal dirubah sesuai dengan tadi. Misalnya pengen tombolnya apa, ganti warna apa, button info misalnya.
hijau tadi ya, yang button nih. Oke, coba depan kita coba jalankan kembali, warnanya berubah jadi hijau. Ini linknya sama. Oh, ini belum ada linknya, belum terbentuk link. Kita bikin tombolnya, linknya sama kemarin. Oke, ini ada yang perlu ditanyakan, bagaimana cara menghubungkan Bootstrap dengan coding yang kita bikin. Jadi kalau warnanya mau diganti lain ya tinggal dirubah saja tadi table class. Nah, ini primary ya. Aktif itu kayak gini, yang warnanya abu-abu, ingin warnanya mungkin kayak gini background, ini pakai BG primary. Kan di sini as primary, kira-kira tampilannya seperti apa? Di warna biru ya, primary di warna biru. Nanti kalau pengen warnanya lain tinggal disesuaikan aja. Jadi response itu menyesuaikan dengan ukuran dari apa namanya, ukuran dari layarnya, begitu semakin bentang layarnya semakin lebar maka akan semakin menyesuaikan. Table hover. Kan nah, ini ada mouse-nya masih nunjuk ke bagian yang diinginkan ya. Ya, itu cara untuk menggunakan Bootstrap. Sampai di sini dulu barangkali materi yang bisa saya sampaikan. Akan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.